Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Dewi Fortuna BR Tompul dengan NPM 196910558. Kakak merupakan mahasiswi Universitas Islam Riau, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, video kali ini membahas mengenai percobaan materi ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Tonton sampai habis ya. Percobaan yang pertama yaitu percobaan di kelas 2 SD dengan materi macam-macam benda berdasarkan wujudnya. Judul percobaannya yaitu mengenal sifat-sifat benda cair. Tujuan dari percobaan kali ini yaitu agar adik-adik melihat secara langsung mengenai sifat-sifat benda cair. Dan manfaat yang adik-adik dapatkan yaitu untuk menambah wawasan kepada adik-adik tentang apa saja sifat-sifat dari benda cair. Nah, bahan-bahan dan alat yang akan digunakan adalah yang pertama, air, yang kedua, botol, yang ketiga, mangkok, dan yang terakhir adalah pewarna makanan. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang pertama yaitu siapkan air dan mangkok dan juga botol. Lalu kita tuang air ke dalam mangkok. Kita lihat bentuk dari air tersebut. Kemudian coba kita tuang air ke dalam botol. Perhatikan baik-baik, air selalu mengikuti bentuk wadahnya. Air jika dimasukkan ke dalam botol akan berbentuk seperti botol. Jika dimasukkan ke dalam mangkok akan berbentuk seperti mangkok. Nah, itulah sifat pertama dari benda cair. Langkah yang kedua yaitu kita sediakan air di gelas yang bening dan juga pewarna makanan. Lalu kita tuang pewarna makanan ke dalam air. Lalu kita aduk-aduk. Tadinya air tersebut masih putih ya. Sekarang setelah dicampurkan dengan pewarna makanan, air berubah menjadi berwarna kekuningan. Itu artinya sifat dari benda cair yaitu air sebagai zat pelarut. Langkah yang ketiga yaitu ambil air lalu tuang air ke tangan. Apakah adik-adik melihat bahwa air tidak dapat digenggam dan juga dipegang? Itu artinya sifat-sifat benda cair yaitu tidak dapat dipegang atau juga digenggam. Langkah yang keempat yaitu kita ambil air lalu kita tuang ke lantai. Coba adik-adik perhatikan arah air. Air selalu mengalir dari permukaan tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Nah, itulah langkah-langkah percobaan mengenal sifat-sifat benda cair. Kesimpulan yang adik-adik dapat tarik dari percobaan kali ini yang pertama, benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, air atau benda cair tidak dapat dipegang atau digenggam. Yang ketiga, air berfungsi sebagai zat pelarut. Dan yang terakhir yaitu air akan menurun dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Selanjutnya, percobaan yang kedua yaitu percobaan di kelas 6 SD dengan materi peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Judul percobaan kali ini yaitu percobaan rotasi dan revolusi bumi. Nah, tujuan dari percobaan ini agar adik-adik dapat mengetahui proses dan juga perbedaan dari rotasi dan revolusi bumi. Sedangkan manfaat yang adik dapatkan yaitu agar menambah wawasan adik-adik mengenai perbedaan rotasi dan revolusi bumi. Nah, simak ya. Bahan-bahan yang akan digunakan yaitu 2 buah plastisin, tusuk sate,
senter, dan juga kawat. Langkah yang pertama yaitu kita bulatkan plastisin yang berwarna biru, lalu kita tambah sedikit plastisin berwarna lain agar membedakan daratan dan juga lautan. Ini kita ibaratkan sebagai bumi. Lalu kita tusuk bulatan bumi dengan tusuk sate. Seperti ini. Ini merupakan peristiwa dari rotasi bumi, di mana rotasi bumi kita putarkan ya. Rotasi bumi berputar pada porosnya. Itu artinya peristiwa rotasi bumi yaitu bumi berputar pada porosnya. Dalam sekali putaran rotasi bumi memerlukan waktu yaitu 24 jam atau sama dengan 1 hari. Seperti ini. Lalu kita ambil senter untuk melihat peristiwa apa yang terjadi pada rotasi bumi. Nah, adik-adik lihat, inilah peristiwa yang akan terjadi di rotasi bumi. Senter kita ibaratkan sebagai matahari. Nah, kita berputar. Bagian yang terkena senter itu disebut siang, dan bagian yang tidak terkena senter disebut malam. Jadi, peristiwa rotasi bumi dapat menyebabkan peristiwa siang dan malam. Langkah yang kedua yaitu untuk mengetahui peristiwa revolusi bumi. Kita bulatkan satu buah plastisin berwarna pink yang berukuran lebih besar. Dan yang tadi plastisin berwarna biru sebagai bumi. Plastisin berwarna pink kita ibaratkan sebagai matahari. Lalu plastisin yang warna pink kita tusuk menggunakan tusuk sate. Seperti ini. Buminya kita tusuk ke kawat. Lalu kita kaitkan atau kita putarkan ke tusuk sate. Nah, seperti ini tampilan dari kawat yang kita lilitkan ke tusuk sate. Lalu kita lihat bagaimana perputaran revolusi bumi. Kita putar ya. Nah, adik-adik lihat bahwa bumi mengelilingi matahari. Yang kita ketahui tadi yang warna pink ini matahari, yang ini bumi. Jadi revolusi bumi itu diartikan peristiwa bumi mengelilingi matahari. Itu yang dinamakan revolusi bumi. Lalu pertanyaan yang akan muncul, berapa waktu bumi mengelilingi matahari? Ada yang tahu? Nah, bumi mengelilingi matahari memerlukan waktu 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Jadi dari posisi pertama seperti ini, kita putar kembali ke posisi awal. Itu memerlukan waktu setahun. Nah, lalu pertanyaan yang akan muncul, pada saat bumi mengelilingi matahari, apakah dia akan melakukan rotasi bumi juga? Jawabannya yaitu iya. Bumi di sini sambil merotasi bumi, dan juga ia mengelilingi matahari. Artinya, rotasi dan revolusi bumi itu saling
berhubungan. Itulah peristiwa rotasi dan revolusi bumi jika kita menggunakan alat yang sederhana. Nah, kesimpulan yang dapat adik-adik tarik yaitu rotasi bumi merupakan bumi berputar pada porosnya yang memerlukan waktu selama 24 jam. Dan juga sedangkan revolusi bumi yaitu peristiwa bumi mengelilingi matahari yang memerlukan waktu 365 hari atau setara dengan 1 tahun. Sekian dari percobaan, semoga bermanfaat.